Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kuliah tentang salmonella. Slide. Slide. Silakan slide-nya. Oh, saya langsung. Nggak bisa dihilang. Oh, bisa. Baiklah, kita mulai kuliah salmonella. Salmonella itu bisa menyebabkan bermacam-macam penyakit. Ada dua macam yang paling sering, yaitu adanya demam enterit. Demam enterit ini bisa penyakitnya berupa tifoid atau paratifoid, dan yang kedua gastroenteritis. Jadi yang pertama itu penyakitnya adanya demam, kelainannya pada usus, sedangkan yang kedua ini infeksinya menyeluruh mulai dari gastro sampai ke usus, jadi gastroenteritis. Nah, kebanyakan strain salmonella ini merupakan bakteri gram negatif, pendek, berbentuk batang yang mempunyai flagella, bersifat fakultatif anaerob. Kemudian dia kultur bisa dilakukan pada McConkey agar. Dia bersifat laktose intolerans, menghasilkan asam dan gas selama dia difermentasi dari glukosa. Selain itu juga dia menghasilkan H2S dari asam amino pada media yang mengandung sulfur. Bakteri ini tersebar luas di alam. Serotipe yang paling patogen pada manusia adalah serotipe pipi atau bisa menyebabkan penyakit tifus, di mana bakteri ini disebarkan transmisinya secara fekal oral dan juga sering melibatkan karier yang kronik. Pada anak-anak yang muda atau yang lebih tua, ini biasanya peka terhadap infeksi salmonella. Typhoid fever atau demam tifoid ini disebabkan oleh salmonella typhi, sedangkan kalau paratifoid itu disebabkan oleh salmonella paratyphus.
Jadi salmonella yang termakan akan masuk ke dalam sel-sel usus dengan cara endositosis. Kemudian dia akan berkolonisasi di dalam usus, akan menyeberang membrana mukosa melalui M-sel. Kemudian salmonella ini akan masuk melewati sel endotel ke submukosa. Di submukosa mereka akan dimakan oleh makrofag yang akan tahan terhadap pembunuhan oleh makrofag. Dia akan berkembang biak di dalam makrofag. Nah, sesudah dia berkembang biak di dalam makrofag, kemudian bakteri ini dibawa ke dalam aliran darah. Nah, jadi genus Salmonella ini, bakteri ini bergerak karena dia mempunyai flagela, tidak menfermentasi laktosa, merupakan bakteri batang gram negatif, dan spesies diidentifikasi dengan kita melihat adanya produksi asam, gas, dan gas H2S dari glukosa. Parasit ini merupakan parasit saluran pencernaan, baik pada hewan maupun pada manusia. Genus Salmonella ini paling penting menyebabkan 3 penyakit. Yang pertama tadi adalah typhoid fever atau enteric fever atau tifus abdominalis, merupakan penyakit sistemik dan berat yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Kemudian yang lain lagi menyebabkan gastroenteritis atau keracunan makanan. Penyebabnya adalah Salmonella typhimurium dan Salmonella enteritidis. Yang ketiga, bersifat ekstraintestinal, penyakitnya berupa septic emia, dan ini disebabkan oleh banyak spesies. Kepekaan dan daya tahan hidupnya, bakteri ini dapat hidup dalam air dan makanan untuk waktu berminggu-minggu. Kemudian bakteri ini dibunuh oleh temperatur 60 derajat dalam 15-20 menit. Selain itu juga dibunuh oleh disinfektan dan klorin. Salmonella mempunyai 3 struktur antigen, yaitu antigen somatik, terdapat menyelubungi tubuhnya, kemudian antigen flagela pada flagela, dan antigen viruen. Salmonella memproduksi endotoksin. Jadi untuk faktor imunitasnya, Salmonella memproduksi endotoksin yang terdapat pada lipopolisakarida. Jadi endotoksin ini menyebabkan demam, leukopenia, hemoragi, hipotensi, dan shock. Selain dia menghasilkan endotoksin, dia juga menghasilkan eksotoksin atau yang terkenal sebagai enterotoksin. Jadi terutama menginfeksi manusia yang masuk melalui oral, melalui makanan minuman yang terkontaminasi. Faktor tubuh yang bisa menyebabkan resisten terhadap Salmonella adalah asam lambung, jadi HCl. Kemudian pada usus adanya kelainan usus dan adanya kekebalan usus yang lokal.
Transmisi, jadi penyebarannya, sumbernya itu bisa dari penderita tipoid dan bisa dari karier. Semua ini akan keluar melalui feses. Kemudian feses akan menularkan cairan air pada tanah. Dan bisa juga feses dihinggapi oleh lalat. Dan ini akan menginfeksi manusia melalui makanan dan jari. Penyakitnya secara klinik yang pertama adalah typhoid fever atau enteric fever atau tipus abdominalis. Jadi di sini bakteri masuk melalui makanan, air yang dikontaminasi baik dari penderita atau dari karier. Selama inkubasi, yaitu 7-10 hari, bakteri akan melewati sel mukosa, masuk ke submukosa, kemudian ditangkap oleh makrofag, dan akhirnya dia berkembang biak dalam usus kecil. Kemudian dari usus kecil, dia akan masuk ke dalam pembuluh limpa usus, dan akan kembali masuk ke dalam darah, dan akan dibawa ke berbagai organ, termasuk usus. Jadi terjadi perkembangbiakan di jaringan limpa usus, dan bisa dikeluarkan melalui feses. Inkubasi sampai 2 minggu. Setelah inkubasi, timbullah gejala berupa malaise, lemah, sakit kepala, demam yang naik turun, konstipasi, sulit buang air besar, bradikardi, bunyi jantung yang melemah, mialgia, sakit otot, rose spot, jadi adanya bintik kemerahan yang terlihat pada kulit, daerah dada dan perut, dalam minggu kedua sampai minggu ketiga. Penyakit ini khas terjadi selama 3-5 minggu. Komplikasi yang utama, yang penting adalah perdarahan gastrointestinal. Nah, perdarahan ini bisa terjadi akan menyebabkan perforasi usus. Dan kalau terjadi perforasi usus, isi usus akan menginfeksi peritoneum, terjadilah peritonitis. Nah, kalau dia pasiennya sembuh, setelah penyembuhan, 3% penderita akan menjadi karier. Jadi, kalau dia menjadi karier, berarti mikroorganisme itu terdapat di dalam kandung empedu dan saluran, dan itu akan dikeluarkannya sewaktu-waktu. Angka kematian sekitar 10%. Untuk diagnosisnya, spesimen bisa kita ambil dari berbagai tempat. Bisa dari darah, ini sebaiknya pada minggu pertama, dan bisa dari urin, itu sebaiknya pada minggu kedua. Bisa dari feses, itu biasanya sesudah minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian dari sumsum tulang juga bisa membantu, atau drainase duodenum. Jadi drainase duodenum ini adalah kita mencuci atau membilas duodenum untuk kita mengetahui ada atau tidaknya bakteri di dalam kandung empedu pada karier. Karena pada karier, bakteri akan terdapat di dalam kandung empedu. Sehingga untuk mengetahuinya kita lakukan pembilasan daripada duodenum. Kultur. Kultur bisa kita lakukan pada media diferensial.
Media diferensial itu adalah EMB, iosin metilen blue, McConkey, deoksikolat agar. Nah, kalau dia pada medium bismut sulfit, kita akan lihat koloninya berwarna hitam oleh karena bakteri menghasilkan gas H2S. Pada selektif medium, ini tadi pada diferensial. Kemudian pada selektif medium, contohnya SS agar, ekton entrik agar, XLD deoksikolat sitrat agar. Itu adalah contoh medium selektif. Sedangkan medium enrichment adalah selanin F, tetrathionatrol. Nah, sesudah ini baru ditanam pada medium diferensial dan selektif. Baru kita uji secara biokimia. Untuk serologi tes, ini kita lakukan untuk identifikasi kultur yang tidak diketahui dengan serum yang kita ketahui. Jadi tes aglutinasi, serum kita ketahui, kultur tidak kita ketahui. Akan terjadi penggumpalan dalam beberapa menit. Kemudian tes aglutinasi dilution tube yang kita kenal sebagai Widal test. Di sini serum aglutinin akan timbul pada minggu kedua ketiga. Paling tidak kita periksa serum 2 kali untuk interval 7-10 hari. Interpretasi hasil tes serologi, kita lihat titer O-nya. Kalau titer O-nya tinggi, lebih besar atau sama dengan 1/160, ini menunjukkan adanya infeksi yang aktif. Tapi kalau titer H yang tinggi, lebih besar atau sama dengan 1/160, ini dalam kondisi post-infeksi atau post-imunisasi. Tapi kalau titer antibodinya tinggi pada V antigen, ini biasanya terjadi pada karier. Nah, ini bagaimana cara pemeriksaan daripada spesimen. Jadi mula-mula kita lakukan pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan biokimia, fermentasi, glukosa, laktosa, maltose, sakarose. Kemudian kita lihat tes motilitasnya, kemudian kita lihat aglutinasi tesnya, yang kita ambil spesimen dari koloni. Nah, ini adalah serologi Widal. Nah, kalau dia titer O-nya meningkat 4 kali, nah ini berarti merupakan infeksi yang aktif. Ya, jadi ini mula-mula dia 1/40, kemudian dia meningkat jadi 1/160. Peningkatan titer 4 kali O itu menandakan adanya infeksi. Jadi kekebalan terhadap salmonella, TB dan paratipi biasanya memberikan derajat kekebalan tertentu. Reinfeksi itu sering terjadi, tapi gejalanya lebih ringan dari infeksi pertama. Adanya antibodi terhadap O dan V dalam darah itu berhubungan dengan derajat kekebalan terhadap infeksi dan penyakit. Relapse mungkin terjadi dalam waktu 2-3 minggu sesudah penyembuhan.
Antibodi terhadap imunoglobulin A secretory itu mencegah penempelan bakteri pada epitel usus. Pencegahan dengan higiene perorangan, sanitasi, dengan mengobati karier, dan melakukan vaksinasi. Itu untuk pencegahan infeksi salmonella. Dan pengobatan kita berikan antibiotik yang drug of choice-nya adalah chloramphenicol untuk salmonella. Selain itu juga bisa kita berikan trimethoprim, sulfamethoxazole, dan amoxicillin yang juga efektif terhadap kebanyakan strain. Kemudian salmonella aja ya. Shigella juga. Kita lanjutkan dengan Shigella. Secara umum, karakteristiknya Shigella merupakan bakteri gram negatif, fakultatif anaerob, merupakan bakteri batang, tidak bergerak karena dia tidak mempunyai flagella. Spesies ini patogen dalam jumlah kecil bagi manusia. Dan bakteri ini tidak ada reservoir pada hewan. Tidak didapatkan dalam tanah atau air, kecuali kontaminasi dengan material feses manusia. Menyebabkan penyakit endemik, sebagian besar disebabkan tidak dikenali kasus klinik dan karier. Penyakit menyebar melalui sanitasi yang jelek dan biasanya segera ditransmisikan dari orang ke orang melalui makanan, cairan, jari, feses, atau yang lebih dikenal sebagai feses dan alat yang biasanya kita kenal sebagai 5F. Food, fluid, finger, feces, dan flies. Jadi itu adalah cara transmisi dari orang ke orang melalui makanan. Spesies ini memfermentasi glukosa dengan asam, tapi jarang dengan gas. Spesies tidak memfermentasi laktosa, kecuali pada Salmonella sonei. Juga tidak memproduksi H2S dan lisin dekarboksilase. Sensitivitasnya dan daya hidupnya, Shigella dapat hidup dalam air dan makanan selama 6 bulan. Kemudian dibunuh dalam 30 menit dalam feses oleh klorin, desinfektan, dan pemanasan. Transmisinya juga sama melalui fekal oral. Dosis infektifnya sekitar 200 mikroorganisme. Shigella bisa kita klasifikasi ke dalam 4 grup berdasarkan perbedaan dari antigen somatiknya, antigen O-nya. Jadi grup A ini adalah Salmonella dysenteriae, grup B Salmonella flexneri, grup C Salmonella boydii, dan grup D Salmonella sonei. Faktor virulensi dari Shigella, semua Shigella mengandung endotoksik lipopolisakarida. Salmonella dysenteriae tipe 1 mensekresikan eksotoksin protein yang labil terhadap panas yang kita kenal dengan sigatoksin. Ini yang potensial menyebabkan diare dan bisa juga bekerja sebagai neurotoksin, toksis pada saraf, sitotoksin, toksis pada sel, dan enterotoksin,
toksis pada sel-sel usus. Mikroorganisme mempunyai kapasitas untuk bermultiplikasi secara intraseluler sehingga dia menghasilkan destruksi yang vokal dan ulcerasi. Jadi dia akan merusak sel-sel karena dia berkembang biaknya di dalam intraseluler. Nah, akibat sel-sel yang rusak akanlah terjadinya purpus ulcerasi. Di penyakit kliniknya, Shigella secara nama umumnya itu adalah shigellosis, atau kita kenal sebagai bacillary dysentery. Khas berupa inflamasi akut dari dinding usus besar dan ileum terminal. Kemudian dari sini infeksi ke dalam aliran darah jarang kita jumpai. Jadi dia inflamasi akut dinding usus besar dan ileum. Komplikasi termasuk nekrosis dari ulcerasi membran mukosa dan perdarahan. Penyakit khas dengan adanya onset mendadak sesudah periode inkubasi 1-4 hari, kemudian adanya abdominal pain, adanya kram, nyeri pada usus, kemudian adanya diare dan adanya demam. Feses terlihat cair, berlendir, dan sesudah beberapa pergerakan usus pertama, feses akan mengandung mukos, pus, dan kadang-kadang darah. Diagnosa laboratorium, kita lakukanlah kultur dari feses. Kita tanam pada media diferensial dan media selektif. Kita tidak bisa membuat diagnosa hanya dengan menggunakan serologi saja. Kontrol infeksi, kita berikan antibiotika. Contohnya ampicillin, trimethoprim, sulfamethoxazole. Kemudian karena adanya diare, kita lakukan penggantian cairan. Vaksin ini kurang berkembang. Untuk kontrol secara epidemi, kita harus mengisolasi karier. Selain itu juga ekskreta, kita lakukan desinfeksi dan pembuangan sampah yang tepat dan dapat efektif. Fibrionase. Familinya Fibrionase, genusnya ada 4, Vibrio, Aeromonas, Leishmaniasis, dan Photoneum. Bakteri 1-3 ini merupakan bakteri gram negatif, batang, bisa lurus, bisa bengkok, bergerak, aerob sampai fakultatif anaerob, bisa terdapat pada air laut, air tawar, dan tuala. Spesiesnya ada 4 yang penting, yaitu Vibrio cholera yang merupakan penyakit kolera, Vibrio parahemolyticus, Vibrio polynicus, dan Vibrio alginolyticus. Jadi Vibrio ini adalah bakteri bentuk batang, bengkok, jadi seperti koma, ngecatan gram negatif, fakultatif anaerob, bergerak dengan polar, flagellum. Hidup di alam lingkungan, bisa pada air laut atau air tawar. Vibrio ini bisa menginfeksi usus ataupun infeksi di luar usus. Kalau di luar usus biasanya dia menginfeksi kulit, infeksi pada luka, dan bisa menyebabkan sepsis. Vibrio cholera grup O1 dan O139 menyebabkan kolera pada manusia.
sedangkan Vibrio lain menyebabkan sepsis atau enteritis. Vibrio cholera yang serotipe 01 atau biotipe kolera menyebabkan kolera asiatik klasik. Tahun 61, Vibrio cholera ertor menyebabkan pandemi kolera. Sedangkan sampai sekarang hanya strain 01 yang menyebabkan wabah epidemi. Tahun 92 ada strain baru O139 yang bertanggung jawab pada epidemi di India dan Bangladesh. Kolera tidak sering menyebabkan penyakit gastrointestinal di US seperti di negara sedang berkembang. Tapi di US, Vibrio cholera yang 001 menyebabkan gastroenteritis lebih daripada Vibrio 01. Faktor patogenitasnya yang pertama antigen, struktur antigennya. Pada H antigen, di mana antigen ini ada pada flagella, tidak tahan panas. Antibodi terhadap H tidak memberikan proteksi terhadap Vibrio. Kemudian antigen O, lipopolisarida, ini bersifat spesifik. Dapat lebih dari 100 O antigen. Antibodi O mencegah binatang percobaan terinfeksi oleh Vibrio cholera. Vibrio cholera yang serogrup O1 terdiri dari 3 serotipe, yaitu tipe Inaba, Ogawa, dan Kikuchima. Yang kedua, enterotoksin tidak tahan panas dan terdiri dari subunit A dan B. Gangliosit adalah suatu reseptor pada mukosa untuk subunit B. Subunit B akan menempel pada reseptor dan menginduksi subunit A masuk ke dalam sel dan mengaktifkan adenilat siklase. Adenilat siklase aktif sehingga menyebabkan siklik AMP intraseluler meningkat dan merubah transport ion pada membran sitoplasma, terjadi hiposekresi air, elektrolit, klorida, dan menghambat reabsorpsi natrium. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya diare. Gen enterotoksin terletak pada kromosom. Terdapat kesamaan sifat antigen antara enterotoksin, Vibrio cholera, dan E. coli. Patogenesis Vibrio cholera 01. Patogen pada manusia, bakteri MI negatif, tidak invasif, hanya lokal pada mukosa kecil, menyebar melalui area terkontaminasi, atau makanan yang tidak dimasak, khususnya ikan. Mikroorganisme ini peka pada asam lambung, sehingga jumlah 10/9 mikroorganisme baru dapat menyebabkan penyakit. Tapi bila asam lambung sudah dinetralkan dengan antasid, maka jumlah 10/6 dapat menyebabkan penyakit. Mikroorganisme menempel pada mikrofili dari sel epitel, kemudian dia berkembang biak, memproduksi enterotoksin, mucinase, dan endotoksin. Vibrio cholera inkubasinya 2-3 hari, kemudian diikuti periode muntah dan diare. Selama infeksi, bisa terjadi kehilangan cairan 10-25 liter. Jadi ini akan menyebabkan cepat terjadi dehidrasi dengan hilangnya elektrolit, potasium dan bikarbonat. Jadi hilangnya elektrolit ini oleh karena adanya enterotoksin mikroorganisme.
Jadi ini juga bisa menyebabkan kelemahan setiap saat karena hilangnya sejumlah cairan. Penyebab utama kematian pada kolera yang pertama adanya shock, asidosis metabolik, dan gagal ginjal. Vibrio kolera 01 jarang menyebabkan infeksi ekstraintestinal. Flagella alat untuk menempel pada epitel mukosa dan dia bisa menempel karena dia mampu menembus gel yang menutupi permukaan mukosa. Selain itu juga perlekatan juga diperantarai oleh adesi permukaan. Jadi sekali menempel, mikroorganisme akan membelah diri dan memproduksi enterotoksin. Gejala klinik, inkubasi 1-4 hari, diare yang masif, banyak, dengan feses seperti air cucian beras. Karena dia mengandung banyak mukus, lendir, sel-sel epitel, dan tidak ada panas, tetapi ada kram abdominal. Dengan adanya diare, itu menyebabkan kehilangan yang ekstensif dari elektrolit dan air, sehingga akan menyebabkan dehidrasi. Akibatnya terjadi circulatory collapse, terjadi adanya anuri, di mana kondisi anuri ini menyebabkan 20-50% menyebabkan kematian. Untuk diagnosis laboratorium, ini ada beberapa tes yang kita gunakan untuk memisahkan vibrio dari spesies lain. Jadi ini adalah tes-tesnya. Yang pertama tes oksidase indofenol, tes oksidatif fermentatif. Kemudian kita lihat adanya kebutuhan NaCl untuk pertumbuhan dan kepekaannya terhadap senyawa O129. Untuk diagnosa laboratorium, spesimennya kita ambil dari feses, muntahan. Bahwa muntahan ini biasanya karena adanya air pekton, adanya NaCl, kemudian toleransi pada pH alkalin, kemudian bakteri bergerak, pada media enrichment, pada broth pH 8,4, itu bisa menekan pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Media selektif yang paling sering digunakan adalah TCBS. Warnanya koloninya akan warna kuning. Koloni kita tes dengan antiserum polivalen 01 atau O139 dan terakhir dengan reaksi biokimia. Terapi penyakit ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, terutama jika kita lakukan rehidrasi. Jadi rehidrasi yaitu penggantian cairan. Kita menggantikan air, elektrolit, NaCl, sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, kita berikan intravenus pada penderita yang shock. Jadi intinya bahwa ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri kalau kita segera lakukan rehidrasi. Dan untuk bakterinya kita berikan antibiotika, tetrasiklin untuk dewasa, trimethoprim, sulfamethoxazole untuk anak-anak dan wanita hamil. Untuk pencegahan, sanitasi yang baik, penanganan sampah, pemurnian air, memasak makanan, dan menyimpan makanan, ini semua bisa mencegah kolera
dan penyakit-penyakit gastrointestinal. Jadi itu penting untuk pencegahan. Spirohet. Spirohet ini secara umum adalah merupakan bakteri batang panjang, bergerak, kemudian bakteri gram negatif, dan khas dia bergeraknya seperti sekrup. Bentuknya adalah seperti helikal. Bergantung pada spesiesnya, mereka ini bisa aerobik, anaerobik, atau fakultatif anaerobik. Beberapa spesies ini bisa hidup bebas, tapi ada beberapa yang merupakan flora normal pada manusia dan binatang. Individu sel-sel itu secara individu itu sangat kecil untuk kita lihat dengan mikroskop cahaya langsung. Oleh karena itu bisa kita lihat dengan iluminasi lapangan gelap atau impregnation silver atau immunofluorescence, pengecapan immunofluorescence. Jadi spirohet ini strukturnya ini unik, yang bertanggung jawab pada pergerakan. Spirohet ini mempunyai protoplasma yang sentral silinder yang berikatan pada plasma membran dan yang khas pada dinding sel gram negatif. Berbeda dengan basil yang lain, silindernya adalah menutupi bagian luar envelope-nya yang biasanya terdiri dari glikosaminoglikan. Di antara dinding sel dan membran luar terletaklah flagella, periplasma yang multiple yang tidak menonjol dari sel, tapi dia terlihat sebagai axial filamen. Nah, oleh karena itu, karena dia itu filamennya itu sebagai endoflagella, maka pergerakannya itu seperti bergeraknya itu seperti sekrup. Spirohet yang penting pada manusia ada 3 genus. Yang pertama Treponema, contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Treponema pertenue, penyebab jauh. Treponema carateum, penyebab pinta. Jadi jauh dan pinta ini merupakan suatu penyakit yang bukan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Borrelia merupakan penyakit Lyme disease dan relapsing fever. Dan leptospira menyebabkan penyakit leptospirosis. Spirohet ini sangat peka terhadap pemanasan dan pengeringan, sehingga transmisinya itu sangat bergantung kepada kontak yang erat. Jauh dan pinta itu disebarkan melalui kontak langsung dari infeksi kulit dari lesi kulit yang terinfeksi. Dan biasanya jauh ini tidak ada reservoir hewan. Leptospirosis. Jadi leptospirosis ini adalah suatu
penyakit yang disebabkan oleh spiroid yang bentuknya seperti spiral 5-15 mikron panjangnya, pergerakannya dengan cara rotasi karena dia mempunyai dua flagella seperti flagella filamen aksial, dan biasanya kita lihat pada mikroskop lapangan gelap. Sebab kalau dia dicat dengan cat yang biasa itu tidak baik. Ya. Leptospiral introgams menyebabkan penyakit leptospirosis, di mana bakterinya ini spiroid gram negatif, di mana pada ujungnya ada ujung yang membengkok, jadi seperti padatannya. Dan mereka mempunyai tipe-tipe antigennya ini lebih dari 250 tipe. Spesies ini bisa menginfeksi mamalia, khususnya tikus, menyebabkan infeksi ginjal yang kronik, dan dia dikeluarkan dalam jumlah besar bakteri ini di dalam urin. Bakteri segera dibunuh dengan pengeringan, pemanasan, ataupun dengan deterjen atau disinfektan. Mereka ini tetap bertahan hidup untuk beberapa minggu pada air yang alkali atau yang tanah yang basah. Manusia itu terinfeksi dengan memakan atau terkontak dengan air yang terkontaminasi atau makanan yang terkontaminasi. Bakteri ini dengan pergerakan akan masuk melalui kulit atau mukosa yang luka atau yang tidak intak. Sehingga infeksi bisa kita dapat kalau pada orang-orang yang bekerja atau bermain dengan air yang terkontaminasi ataupun orang-orang yang sering berenang. Bakteri dikeluarkan di dalam urin manusia, tetapi transmisi dari orang ke orang adalah jarang. Jadi transmisinya terutama dia masuk melalui kulit atau mukosa yang tidak intak atau yang pecah atau yang ada ekskoriasis, dan terutama yang orang-orang yang sering berenang atau orang-orang yang bekerja atau bermain dengan air yang terkontaminasi. Jadi gejalanya, leptospirosis terutama adalah penyakit pada manusia, pada hewan, tetapi dapat ditularkan ke manusia. Jadi bakteri penyebab akan masuk tubuh melalui membrana mukosa atau luka, kemudian akan dibawa ke sistem urinaria melalui pembuluh darah. Leptospirosis infeksinya sering asimptomatik. Kalau ada gejala atau simptom, biasanya dimulai sesudah inkubasi rata-rata 10 hari. Antara 2-30 hari. Pada kasus ringan, kebanyakan kasus, gejala seperti flu. Jadi termasuk adanya sakit kepala yang mendadak, adanya demam yang menggigil, adanya nyeri pada otot, adanya mata yang merah, kemudian 1-3 hari ini akan muncullah gejala pada jantung, otak, liver, dan ginjal pada fase yang selanjutnya.
Jadi bakteri akan masuk ke dalam membrana mukosa atau pada kulit yang pecah, berkembang biak di dalam aliran darah, dan dibawa ke semua bagian daripada tubuh. Kemudian terjadilah multiplikasi pada liver, terjadi hepatitis, terjadi hemorrhage, jaundice, hemorrhage. Pada ginjal terjadi uremia dan bakteri uri. Pada cairan otak atau cairan mata terjadilah aseptic meningitis. Pada mata terjadilah konjungtiva dan sclera hemorrhage. Septic emphysema, beberapa nyeri dengan penetrasi daripada jaringan tubuh, tapi sedikit atau tidak ada kerusakan daripada jaringan. Jadi fase imunnya kerusakan sel yang melapisi pembuluh darah kecil dan penggumpalan daripada darah, menyebabkan kerusakan yang lebih berat pada liver, ginjal, jantung, otak, dan lain-lain organ. Jadi manifestasi kliniknya tergantung pada seberapa jauh tipe-tipe daripada leptospira ini. Rare disease adalah penyakit yang berat dengan komplikasi perdarahan dan ginjal dan kegagalan ginjal ataupun liver. Ini terjadi hanya 5-10% daripada pasien dengan leptospirosis. Jadi leptospirosis ini adalah penyakit zoonosis. Jadi penyakit zoonosis adalah penyakit yang normal terjadi pada hewan. Dan manusia adalah tertular, jadi bukan host yang normalnya. Jadi disebut unnatural host atau N-host. Dan biasanya tidak ditularkan ke infeksi yang lain. Distribusi seluruh dunia, kemudian akan menyebar luas pada host hewan yang kronik, akan mengeluarkan bakteri di dalam urinnya, akan mengkontaminasi air, tanah. Kemudian organisme ini tetap infeksius pada kondisi yang panas, lembab, kondisi netral atau alkalin untuk waktu yang panjang. Diagnosis yaitu adanya cerita anamnesa bahwa dia terkena exposure. Bakteri bisa kita isolasi dari darah, cairan otak, urin. Timbulnya antibodi agglutinasi, ini bisa kita lihat. Pengobatan dengan beberapa macam-macam antibakterial, penisilin, tetrasikline. Ini juga berguna untuk leptospirosis. Tapi hanya bila diberikan pada tahap awal penyakit. Pengukuran pencegahan juga termasuk kontrol daripada roden, kemudian perlindungan dengan menggunakan baju pelindung, kemudian memberikan penisilin profilaksis sesudah terluka atau abrasi pada orang-orang yang mempunyai risiko. Pencegahan, hindari kontak dengan urin hewan, vaksin untuk mencegah penyakit pada hewan domestik, mungkin tidak sebagai pembawa urin, ya. Antibiotika tetrasikline mencegah secara epidemi. Sedangkan doxycycline juga bisa melindungi penyakit pada orang yang terinfeksi, terekspos dengan
infeksi. Jauh, Treponema pertenue. Penyakit jauh atau Frambusia tropica atau Polypapilloma tropicum adalah infeksi tropik dari kulit, tulang, sendi yang disebabkan oleh Treponema pertenue. Jauh. Transmisinya secara kontak langsung, tidak ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi secara kontak langsung dari cairan, dari resi, dari orang yang terinfeksi. Penyakit paling umum pada anak-anak yang menyebarnya kalau mereka itu sering bermain bersama-sama. Pada gejalanya, penyakit dimulai dengan pembengkakan yang bundar atau yang membengkak, keras, bulat, dan dengan diameter 2-5 cm. Bagian tengah bisa terbuka, akan membentuk ulkus. Ini adalah lesi kulit yang pertama, dan yang khas akan sembuh sesudah 3-6 bulan. Sesudah beberapa minggu sampai tahun, sendi dan tulang akan menjadi sangat nyeri, kemudian adanya rasa letih, berkembangnya rasa letih, dan adanya lesi-lesi kulit yang baru. Kulit pada tapak tangan, pada tangan, pada ibu jari, pada kaki, bisa menebal dan bisa pecah. Tulang, hidung bisa menjadi hilang. Sesudah 5 tahun atau lebih, area yang lebih besar, adanya kematian daripada kulit dengan adanya pembentukan jaringan paru. Pencegahan melalui pengobatan pada orang yang mempunyai penyakit ini dengan menurunkan risiko daripada transmisi. Oleh karena itu, pengobatan keseluruhan penyakit pada masyarakat ini efektif. Jadi meningkatkan sanitasi hidup bersih juga akan menurunkan penyebaran. Pengobatan dengan antibiotik, azitromisin melalui mulut, atau benzathine penicillin melalui injeksi. Nah, tanpa pengobatan, adanya perubahan bentuk fisik, itu bisa terjadi pada 10% kasus. Secara epidemiologi, sekitar 3/4 daripada orang-orang yang terkena adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Sedangkan yang lebih banyak itu insidennya pada anak-anak umur 6-1 tahun. Oleh karena itu, bahwa anak-anak itu adalah reservoir yang utama daripada infeksi. Karena Treponema pertenue sangat bergantung kepada temperatur dan kelembaban. Jauh itu kita lupakan pada daerah tropikal yang lembab, pada Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Oseania. Nah, Treponema pallidum ini akan dibahas pada penyakit akibat hubungan seksual. Nah, kemudian Bacillus anthracis. Ini ukurannya sekitar 0,5 mikron. Koloni pada agar darah
akan tampak putih abu-abu bulat, permukaan tidak rata, bentuknya seperti kapur meduse atau seperti pecahan gelas, tidak bergerak, tidak mengemuli saudara. Kalau kita tanam pada agar tegak, akan mirip seperti pohon cemara terbalik. Spora, endospora terletak di tengah, berbentuk elips di antara basil yang bergerak. Resisten terhadap perubahan lingkungan dan hidup lama di dalam tanah yang kering. Bakteri ini vegetatif di jaringan yang terinfeksi. Rantai tampak lebih pendek, simpai jelas, spora tidak terbentuk. Dan ini merupakan suatu zoonosis, suatu penyakit yang primer pada hewan dan ditularkan ke manusia. Hewan yang sebagai reservoir yang utama adalah sapi, kambing, domba, babi, dan kuda. Sumber penularannya dari feses, urin, saliva yang mengandung spora Bacillus anthracis. Produk hewan yang terkontaminasi seperti spora antraks, baik itu kulit, rambut, bol maupun tulang. Patogenesisnya patogen utama adalah genus Bacillus. Manusia terinfeksi dari hewan ternak. Cara penularannya luka pada kulit, selaput lendir. Itu kalau kita pada penyakit antrak cutaneus. Bisa juga akibat gigitan vektor, nyamuk dan lalat itu pada antrak cutaneus. Bisa juga melalui inhalasi pernafasan pada pulmonary antrak. Bisa juga kita mengkonsumsi daging yang terkontaminasi pada antraks gastrointestinal. Faktor virulensi yang pertama adalah exotoksin. Jadi ini adalah suatu protein kompleks, karbohidrat atau protein saja. Ini biasanya dipengaruhi oleh plasmid, dibentuk oleh plasmid. Jadi kalau plasmid yang tidak ada, toksin tidak dibentuk. Terdiri dari antigen protektif, faktor eden, dan beta faktor. Respon toksit yang sering ditemui adanya edem daripada kulit dan menimbulkan kematian. Kemudian yang lain lagi adalah kapsul. Jadi bakteri ini mempunyai kapsul sehingga pada koloni kalau kita tanam koloninya terlihat monoid. Kemudian juga dia merupakan ada polipeptida. Berat molekulnya tinggi, kapsul ini merupakan suatu antifagositik. Jadi dia tidak bisa dikenali dan tidak bisa dimakan oleh sel-sel fagosit. Dan dia tidak imunologik. Gejala klinis pada manusia, antrak dapat menyebabkan antrak cutaneus. Jadi 95% kasus antrak di AS adalah antrak cutaneus. Inkubasinya 2-5 hari. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai malignan pustul. Jadi adanya pustula, jadi penonjolan yang berisi nanah yang besar. Antrak cutaneus atau malignan pustula.
Ini biasanya terjadi pada peternak dan pekerja di rumah pemotongan hewan. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi spora masuk, 12-36 jam terjadilah germinasi di jaringan, terjadilah pertumbuhan vegetatif, menyebabkan edem gelatinosa, komesti, terjadi papula yang kemerahan, eritem, terjadi vesikal, kemudian terjadi pustula, kemudian terjadi ulkus nekrotik, menyebar ke kelenjar getah bening, masuk ke sirkulasi darah, terjadilah septic MI, dan terjadilah kematian atau fatal. Eritema papula sesudah 7-10 hari akan membentuk luka menghitam yang dikelilingi oleh edem yang kita sebut juga sebagai central black scar. Itu ditandai adanya odema, limfanitis, limfodenopati, adanya demam, malaise, sakit kepala, dan meningitis. Pulmonary anthrax. Ini di AS kasusnya hanya 5%. Inkubasinya 6 minggu. Kita sebut juga sebagai penyakit wool sorter disease. Jadi penyakit pada orang-orang yang menseleksi bulu domba wool. Jadi ini terinfeksi karena dia menginhalasi spora ke organ pernapasan. Jadi cara mekanismenya terjadi inhalasi spora dari debu bulu kulit, kemudian berkembang biak di paru-paru, kemudian dia ke kelenjar getah bening, akhirnya terjadilah perdarahan dan edema. Nah, dari sini akan terjadilah mediastinastic hemorrhagid, pneumonia hemorrhagid menyebabkan shock, kemudian terjadi meningitis karena septic MI, bakteri yang mencapai selaput otak, kemudian terjadilah sepsis, menyebabkan kematian, dan terjadilah odem paru yang hemorragik. Kalau antraks gastrointestinal itu jarang ditemukan. Infeksi terutama infeksi halus karena toksinnya yang membentuk gangren. Ditandai adanya nyeri abdominal, vomitus, disertai diare yang berdarah. Ini terjadi karena mengkonsumsi daging hewan terinfeksi, juga karena adanya hematogen dari pulmonari dan cutaneous anthrax. Untuk pemeriksaan laboratorium, spesimennya bisa kita ambil dari cairan, pus dari resi, darah, dan sputum. Kita lakukanlah pengecekan gram, akan tampaklah bakteri gram positif, batang, besar, rantai panjang. Pewarnaan fluoresensi biasa digunakan pada sediaan kering. Kultur pada agar darah, koloninya putih abu-abu, non-hemolitik, tekstur kasar, terlihat seperti pecahan gelas. Pada semi solid, dia tidak bergerak. Bahan pemeriksaan disuntikan intraperitoneal pada mencit mamut yang berisi pus dari kuman yang menyebabkan mencit atau mamut akan mati. Tes serologi ELISA, terdapatlah antibodi antraks pada serum orang yang imun. Isolasi kultur pada media bikarbonat untuk melihat kapsul. Kemudian tes antitoksin antraks positif. Bacillus anthracis sensitif penicillin. Dan Bacillus anthracis akan disease oleh bakteriofaga. Imunisasi antraks berdasarkan percobaan Louis Pasteur. Vaksinnya menggunakan basil hidup yang dilemahkan atau suspensi spora atau antigen protektif dari filtrat biakan. Itu untuk imunisasi daripada antraks.
Pengobatan, kita berikan antibiotika, drug of choice-nya adalah penicillin, streptomycin, tetracycline, erythromycin, clindamycin, dan pengobatan ini efektif sebelum terjadi bakteri ini. Tapi dia kurang efektif bila toksinnya telah terbentuk. Pencegahan, kita lakukan kremasi, pembakaran, dan kita kuburkan bangkai hewan tersebut. Kemudian kita lakukan vaksinasi hewan ternak. Kemudian kita lakukan imunisasi orang yang berisiko terinfeksi karena tempat dan pekerjaannya. Kemudian dekontaminasi, apakah itu baju atau sarung tangan, atau barang-barang dengan menggunakan autoclave. Jadi barang-barang itu digunakannya saat menangani hewan terinfeksi, dan juga dekontaminasi kita lakukan juga untuk produk-produk hewan. Dan yang lebih penting lagi adalah pencegahan membatasi pergerakan hewan ternak. Saya rasa cukup sekian. Sudah. Sudah ada itu. Ya, Dok. Ya, mikro nggak ada lagi sebenarnya. Sebenarnya itu untuk bahan itu kamu video gitu, tapi Sudah ikutin jadwal aja lah.